Selamat malam pada teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, di sini kemudian saya akan membahas mengenai definisi apa sih yang namanya strategi dan apa yang namanya pembelajaran. Strategi menurut definisi itu adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, strategi pembelajaran itu kemudian sangat penting dalam proses KBM ya, kegiatan belajar dan mengajar, khususnya antara dosen dan mahasiswa di kelas. Mengapa demikian? Karena jika seorang dosen tidak memiliki strategi yang bagus atau tidak memiliki pendekatan secara keseluruhan mengenai gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas belajar mengajar di kelas, maka itu tidak akan menjadi efektif dan efisien. Takutnya mahasiswa kemudian tidak paham apa sih yang diomongin oleh dosen gitu, karena bisa jadi pertama tidak substansi apa yang disampaikan oleh dosen atau tidak mengena materi yang disampaikan, dan itu bisa juga karena dosen terlalu bulat atau berputar-putar. Jadi yang udah diomongin kemudian diomongin lagi, atau mau ngomong aja nanti bulat itu. Oke, kemudian bisa seorang dosen itu ngomong A langsung, tapi kemudian dijabarkan, dan emang enaknya kemudian materi itu diberikan contoh, misalnya ini tentang pembuatan tempe gitu. Terus tempe itu kemudian dijelaskan tempe itu buatnya dari apa gitu, prosesnya seperti apa. Jadi mahasiswa kemudian sangat tertarik gitu. Nah, selanjutnya dosen, itu kita sudah tahu ya dosen itu seperti apa. Kemudian menurut beberapa peraturan pengaturan, dosen itu adalah pendidik profesional dalam ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu yang saat ini kita pahami sebagai bentuk dari Tridharma. Mahasiswa kita tahu adalah peserta didik di kampus di sebuah perguruan tinggi. Nah, pembelajaran itu merupakan suatu proses atau kegiatan sistematis yang bersifat interaktif, komunikatif antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau peserta didik di kelas. Dihadiri secara fisik oleh dosen, pendidik, atau untuk menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Kemudian pembelajaran, jadi kalau ini tadi pembelajaran kemudian didefinisikan oleh beberapa ahli, itu adalah suatu kegiatan antara dosen secara terprogram dalam desain institusional untuk membuat mahasiswa atau peserta didik belajar aktif dan menekankan pada penyediaan sumber belajar. Kemudian ada definisi lain bahwa pembelajaran adalah suatu sistem instruksional yang terdiri atas beberapa komponen yang meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa atau peserta didik, dosen atau pendidik, metode, media, evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik agar mahasiswa atau peserta didik menjadi lebih baik dalam komunikasi dan interaksi kepada dosen. Strategi pembelajaran kemudian didefinisikan secara utuh oleh Dick dan Carey bahwa komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh peserta didik maupun mahasiswa dan dosennya ya, yaitu pendidik, selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi
strategi pembelajaran itu adalah urutan atau pola perilaku dosen atau pendidik untuk dapat mengakomodasikan semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematik. Itu menurut Hilda. Sedangkan menurut Suparman, strategi pembelajaran itu merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pembelajaran mahasiswa atau peserta didik, bahan peralatan dan waktu yang digunakan untuk proses pembelajaran dalam mencapai tujuan kegiatan pembelajaran yang telah ditentukan. Ini banyak banget ya. Kemudian definisi, kemudian ini ada dari Etin Solihatin, kemudian ada juga dari Darmayah. Tapi kemudian dari semua definisi para ahli tentang strategi pembelajaran itu materi ini titik fokusnya atau intinya itu tentang suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi intinya dari semua definisi yang disampaikan oleh para ahli, bahwa strategi pembelajaran itu merupakan suatu serangkaian prosedur yang diupayakan untuk membantu usaha belajar seorang mahasiswa maupun mahasiswa pada umumnya semuanya, termasuk di dalamnya juga mengorganisasikan pengalaman belajar dan merencanakan bahan ajar. Ini mengapa? Jadi memang kemudian strategi belajar itu serangkaian aktivitas untuk membantu dan mengatur ya semua bahan ajar apa yang disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya itu juga oleh para dosen kepada peserta didik atau mahasiswa. Untuk apa? Agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi jangan sampai strategi pembelajaran itu tidak dipakai atau tidak digunakan. Kenapa tidak dipakai dan apa sih resiko jika tidak memiliki strategi pembelajaran yang utuh atau kuat? Ya, yang pertama substansinya atau apa sih goal dari mata kuliah itu, kemudian termasuk juga prodi dan kampus atau perguruan tinggi itu kan pasti punya visi misi dan itu punya kurikulum, dan kurikulum itu nanti kan dijabarkan oleh setiap prodi. Misalnya kalau di tempat kami di program ilmu pemerintahan STPMD LPMD memiliki suatu kurikulum atau mazhab, yaitu mazhab Timo, kemudian didefinisikan oleh prodi kami ilmu pemerintahan dengan 5G. 5G itu namanya governabilitas lah. 5G itu G yang pertama adalah government, kemudian G yang kedua adalah governing, G yang ketiga itu adalah governance, G yang keempat itu adalah governability, dan G yang kelima adalah governmentality. Ya, dari kelima G itu kemudian dijabarkan di semua lini proses belajar mengajar, termasuk juga skripsi di dalamnya di prodi kami ilmu pemerintahan. Jadi kemudian ini menjadi patokan untuk menentukan kurikulum mata kuliah itu, terus suasana yang dibangun, terus termasuk strategi pembelajaran itu juga. Kalau ngomongin tentang pemerintahan pasti juga akan bersinggungan dengan kondisi real kan gitu, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa ada namanya pengabdian, penelitian, dan ada pengajaran. Oke, kalau di pengajaran sudah cukup lah rasanya di kelas itu, tapi untuk kemudian penelitian dan pengabdian ya itu kemudian disesuaikan dengan kami, yaitu prodi ilmu pemerintahan, biar ilmu pemerintahan tapi kemudian itu tidak ada ilmu pemerintahannya gitu. Termasuk juga ilmu pemerintahan tapi tidak pernah tahu kondisi real, maka kemudian ada mata kuliah praktikum, yaitu mahasiswa bukan magang gitu, tapi mirip magang gitu. Jadi mahasiswa diminta untuk di desa atau di instansi pemerintahan ya, bukan instansi birokrat, beda lagi nanti.
bisa ya, karena kemudian minimal yang bisa dijangkau oleh mahasiswa adalah desa, kantor desa. Di situ mereka akan lihat realita apa sih yang terjadi dan bagaimana gitu. Kemudian bisa kan kita jadi gap itu apa yang selama ini disampaikan oleh para dosen di kelas, kemudian apa yang sebenarnya terjadi di desa gitu. Kemudian dari situ mereka mulai merumuskan, dan kadang-kadang apa yang mereka temukan itu mempermudah mereka untuk skripsi. Jadi setelah itu mereka melakukan praktikum, biasanya mereka ada udah mulai ancang-ancang untuk bikin skripsi. Jadi setelah saatnya skripsi itu diizinkan atau mereka sudah punya hak untuk melaksanakan skripsi, mereka sudah punya materi, mereka sudah punya tema dan tahu masalahnya, sehingga langsung ditulis aja di latar belakang. Ya pastinya kemudian ada bimbingan biar lebih instan ya, tapi setidaknya mereka sudah tahu oh ini ya masalahnya ini ya, jadi mereka nggak perlu bingungan lagi saat awal-awal skripsi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam.